Yang pertama, sakramen baptis. Ini adalah sakramen yang menjadi dasar kehidupan sakramental setiap umat Katolik. Dalam rencana penyelamatan Allah, pembaptisan sangat penting. Dalam Perjanjian Baru, Yesus melakukan banyak sekali peristiwa yang menjadi pralambang sakramen baptis ini. Pembaptisan lewat air menjadi salah satu tema umum yang berulang kali muncul dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya dalam Perjanjian Lama, tanda keselamatan dengan air mencapai puncaknya saat Yosua mengantar bangsa-bangsa Israel ke Sungai Yordan tanpa membasuh kakinya, dan kemudian masuk ke tanah perjanjian. Dalam Perjanjian Baru ini, sakramen baptis menjadi tanda kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus. Misalnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, di mana saat itu Roh Kudus turun ke atasnya seperti Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air pada awal penciptaan. Demikian juga Roh Allah melayang-layang di atas Sungai Yordan dan mengurapi Yesus. Sakramen Krisma. Sakramen Krisma bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan meterai Roh Kudus yang telah diberikan kepada umat Katolik setelah pembaptisan. Tanda dari sakramen ini adalah pengurapan minyak suci yang bernama Krisma. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dan juga dalam Katekismus 1293 sampai 1294, sakramen Krisma memiliki beberapa makna seperti pembersihan, penyembuhan, dan penobatan. Sementara dalam kitab suci Perjanjian Baru, Santo Petrus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret diurapi pada waktu ia dibaptis di Sungai Yordan, dan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Pengurapan Yesus ini menandai tanda pemulanya pelayanannya di tengah-tengah manusia. Sejak itu, Yesus mulai tampil dalam perannya sebagai anak Allah yang mengandung 3 gelar, yaitu Imam, Nabi, dan Raja. Sakramen Ekaristi. Ekaristi merupakan sumber dari puncak seluruh kehidupan umat Kristiani. Dalam Ekaristi, kurban Yesus disalib akan dihadirkan. Kurban Yesus adalah puncak dari segala bentuk keselamatan dan juga sejarah penyelamatan. Semua kurban dalam Perjanjian Lama menjadi pralambang kurban Yesus yang menggenapi dan melampaui semua kurban lain. Kurban-kurban binatang seperti misalnya dalam kurban Paskah berupa anak domba hanya melambangkan kurban yang paling utama, yaitu Yesus sendiri, yang adalah anak domba Allah. Sakramen Taubat. Dosa, trauma pelanggaran terhadap Allah, pemutusan hubungan dengan Dia sebagai Allah, maka umatnya membutuhkan pertobatan atau rekonsiliasi. Sakramen ini pada dasarnya termasuk dalam kategori sakramen penyembuhan, dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai penyembuhan iman dan rohani. Dengan asumsi, setiap umat Katolik dan umat manusia umumnya perlu dibersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan sehari-hari, dengan sadar ataupun tanpa sadar. Dengan demikian, setiap orang yang sudah dibaptis lalu melakukan dosa kembali, maka perlu bertobat atau menerima sakramen tobat. Dan pada akhirnya hal ini kembali mengingatkan Yesus akan pelayanannya, yang semuanya dipusatkan untuk pengampunan dosa. Yesus sendiri telah mengakui hal itu dengan mengatakan yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sakramen pengurapan orang sakit. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, penderitaan dan penyakit menjadi salah satu pengalaman universal yang wajib dialami setiap manusia. Yesus memandang penyembuhan jiwa dan raganya sebagai kesatuan atau bagian dari perutusan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam perjanjiannya, Yesus juga telah mengampuni banyak orang, menyembuhkan orang sakit, memutahirkan orang kusta, menyembuhkan yang lumpuh, dan lain sebagainya. Karya itu merupakan bagian dari karya penyembuhan dan penyelamatan yang kemudian diteruskan oleh gereja dalam sakramen-sakramen, termasuk sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen tabisan atau imamat.
Dalam sejarah keselamatan, untuk Kristiani selalu mempunyai imam-imam sebagai perantara Allah dan umatnya. Para imam ini mempersembahkan kurban untuk memulihkan dosa manusia dalam ibadah atau karya-karya lain. Iman merupakan bagian dari umat Allah yang terpanggil untuk melanjutkan misi penyelamatan Yesus di dunia. Artinya, tidak semua orang Katolik akan menerima sakramen ini, dan hanya orang-orang terpilih saja alias pada biarawan dan biarawati. Di samping itu juga, pemberi sakramen ini hanya boleh dilakukan oleh uskup sebagai wakil paus. Sakramen perkawinan. Saat Allah menciptakan dua manusia sebagai pria dan wanita, Allah juga menciptakan perkawinan. Dengan kata lain, Allah telah menciptakan manusia yang didorong oleh kasih, juga memanggilnya untuk mengasihi sesamanya. Itu berarti perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu panggilan paling mendasar bagi manusia yang sudah menjadi bagian dari kodratnya. Karena Allah menciptakan mereka sebagai pria dan wanita, maka kasih mengasihi di antara mereka mencerminkan kasih yang mutlak dan tak terputus-putus atas nama Allah yang mengasihi manusia. Panggilan sakramen perkawinan merupakan panggilan pria dan wanita supaya dalam hubungan perkawinan dalam kekeluargaan mereka meladani kasih Allah yang khas, yaitu kasih yang mutlak, tak pernah terputus, rela berkorban dan membangkitkan hidupnya untuk keluarganya. Dengan kata lain, kasih dalam perkawinan haruslah kasih yang diwarnai oleh imam. Selain itu, umat Katolik hanya boleh menerima sakramen perkawinan sekali seumur hidup.